Anak kita yang merupakan titipan dari Allah ini, kita tidak bisa mengaturnya, dan itu adalah penyakit akal. Maka cara mengobati kita adalah dengan Al-Quran. Itu tidak bisa disebutkan oleh medis. Satu contoh, aneh sama dua blok. Mainan HP tidak bisa dicegah. Kemudian datang ke dokter spesialis. Pak dokter, anak saya kecanduan HP. Tolong dikasih obat. Apa jamnya dokter? Anak saya lebih parah. Akhirnya mereka jenengan berdua kalau dokter nangis bareng. Lalu bagaimana cara kita untuk meruqyah anak kita? Maka lakukan ketika anak dan istri kita tidur. Anak dan istri kita tidur. Satu aja. Caranya gimana? Maka ketika dia, anak dan istri kita sedang tidur, maka bacakan, ya Allah, saya bukan imam yang baik, saya bukan pemimpin yang baik, dan dia adalah amanah yang engkau titipkan kepadaku. Maka kuatkan saya, mudahkan saya untuk membimbingnya dengan barokahnya Al-Quran, Al-Fatihah. Ini cara kita meruqyah anak-anak kita. Kita lakukan kayak gitu. Buruk. Maka setiap kita membacakan Al-Quran kepada siapapun, hati kita ini harus terobati oleh Al-Quran. Harus. Maka ketika jenengan pengen semua mendapatkan sifatnya Al-Quran, bak mandimu itu ruqyah, air minummu ruqyah. Maka semakin sering kau meruqyah, hatimu akan lembut, hilang sifat sombong, hilang sifat dendam. Bak mandi, celuk tangani, wahai makhluk Allah yang bernama air, aku titipkan kepadamu bacaan Al-Quran, dan berikan hak Al-Quran menjadi sifat kepada orang yang nanti mandi dengan air, denganmu. Terus yang itu sopo, kita sendiri maka penyakit itu akan hilang. Siapa yang mandi? Anak kita, istri kita. Pandemik. Kita lakukan itu? Mulai bisa lakukan. Kemudian air minum, galon atau termon atau sumurnya. Maka cara itulah bagaimana kita sedang memperkenalkan diri. Ya Allah, saya siap engkau titipkan nur Al-Quran dalam diri saya, sehingga saya menjadi sumber wasilah hidayah dan kesembuhan bagi semua makhlukmu. Maka ketika engkau mengatakan itu, Allah akan mengutus seorang makhluk, entah manusia entah apapun, dia akan datang kepadamu dan dia akan mengadukan masalah dan penyakitnya. Maka saat itulah engkau sedang diuji. Jadi kita selama ini kan menganggap orang yang datang kepada kita baru diruqyah. Kalau nggak ada pasien ya nggak ruqyah. Betul. Yang tersinggung, alhamdulillah. Jadi saya sukses. Maka lembutnya hati, penyakit hati yang hilang itu insya Allah itu hanya bisa disembuhkan oleh Al-Quran. Dan ketika hati kita sudah bersih dari sifat keakuan, dari sifat kesombongan, maka Al-Quran akan berada di sana. Sehingga apapun yang kita baca selama itu Al-Quran akan menjadi obat bagi orang lain. Terus dengan terus tak cerita ini harus percaya. Banyak yang kanker stadium 4, banyak batu ginjal, kanker usus, miom, serviks dan seterusnya hanya dengan Fatihah mereka sembuh. Karena apa? Al-Quran itu mukjizat. Saya meruqyah dengan satu Fatihah, saya berani tes. Sebelum tak ruqyah, periksa berapa gula darahmu, asam uratmu, pH-mu, hemoglobinmu, kemudian seterusnya. Periksa dulu. Setelah ruqyah cukup 5 menit. Periksa lagi, maka dia akan stabil. Yang tinggi akan diturun, yang kurang akan dinaikkan. Itu kelasnya saya. Kelasnya sampai yang diopose. Gak pengen lebih dari OPW. Ini gampang. Deal.
Jadi seperti ini. Bagaimana kita harus menghancurkan ego kita, bahwa Al-Quran bukan obat. Itu yang pertama sekali membisikkan itu adalah setan. Setan itu selalu membisikkan yang namanya was-was. Bagaimana hebatnya, bagaimana bahayanya penyakit was-was yang dia tidak akan pernah hilang dari diri kita, karena dalam diri kita ada namanya jin, korin, dan apa toh. Orang Jawa menyebutnya kakang kawah, adiare. Dia yang akan membisikkan dalam hati kita was-was, ora iso gak mari hati-hati jine galak kayak dukun sakti. Itu yang membisikkan adalah setan. Bagaimana bahayanya penyakit was-was? Allah sampai menyebut namanya 4 kali untuk mengatakan bahwa was-was itu berbahaya. Qul a'udzu birabbil malikin ilahi min syarril. Demi Allah menyebut sifatnya sendiri 3 kali, hanya mengatakan alladzi waswisu. Betapa bahayanya penyakit. Padahal untuk kasus sihir, untuk setan, Allah cukup menyebut sifatnya itu 1 kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali toh. Apa? Min syarri ma khalaq, wa min syarri, wa min syarri, dan sampai 4 sifatnya. Wa min syarri itu hanya 1 kali. Qul a'udzu birabbil. Tapi ketika qul a'udzu birabbin nas untuk penyakit was-was, Allah menyebut sifatnya 3 kali. Ini menandakan bahwa was-was itu adalah penyakit yang paling berbahaya. Maka untuk menghilangkan was-was, obatnya hanya 1. Ya. Kalau dipikir itu diajarkan demikian. Tadi jenengan wudu, sholat duhur, kemudian nanti ngasar. Jenengan mau sholat asar nanti itu ragu. Aku harus batal apa? Urung. Kita harus ngantuk. Kita dulu. Ketika ragu-ragu ini akan hilang. Kalau jenengan ingat bahwa saya tadi sholat, sudah wudu sholat duhur, maka sholat ngasar. Walaupun jenengan sudah salam baru ingat, iya aku mau ngeles ngentot, tetap sah sholatmu. Ternyata ragu-ragunya kita harus batal apa urung, itu adalah was-was. Dan itu dibantahkan, yakin saya tadi sudah wudu sholat duhur, yang samping saya tadi ada was-was. Maka ketika kita ingat hal yang yakin, yang pasti, maka sholat was-wasmu ini gugur. Apa ini? Maka ketika dia ragu, apa toh mari, itu ingat itu adalah was-was. Maka harus dikembalikan bahwa Al-Quran adalah obat. Yakin. Maka ketika ada keyakinan dalam diri kita, jangan nggak butuh yakin lagi dari orang lain. Jangan kadang-kadang ini merugikan. Kadang-kadang, tapi terlalu sering. Lihat tampangnya jenengan ini loh, pasien itu nggak percaya sama yang sebelumnya. Masa ini semua itu ya. Terus kita sendiri nggak yakin, kita boleh nyambut orang. Maka nanti kalau merupiah ini harus 2 orang. Wah, ngomong yang satu ngomong sama pasiennya, mas yakin loh mas, saya pinter pol kayaknya. Terpol sama tampil dino. Ini kok goblok aslinya pinter. Supaya apa? Pasiennya ya yakin. Kira-kira seperti itu. Maka keyakinan itu harus 100%, Pak. Kalau sama tidak yakin, gak jadi. Kata-kata, kalau sama gak yakin, yang selama ini dilakukan masih ada keraguan, itu tidak akan pernah menjadi sifat bagi orang lain. Maka keyakinan kita harus 100%. Ketika saya yakin sudah 100%, jenengan gak butuh keyakinan dari orang lain. Jenengan bisa merubah siapa saja, kapan saja, di mana saja. Sudah. Maka syarat menjadi seorang peruqyah pertama itu yakin. Yang kedua itu niat. Bukan niat itu yakin bisa.
Niat itu gak penting. Niat itu setelah yakin. Niat itu dalam bahasa kita, dalam bahasa seorang peruqyah itu khusyuk. Khusyuk itu yang ada dalam sholatmu walaupun hanya 1 detik. Khusyuk itu adalah yang hadir dalam sholat kita walaupun hitungannya hanya setengah detik. Paham berarti? Jenengan salat 2 rakaat, dalam 2 rakaat itu 2 menit. Kira-kira dalam 2 menit itu berapa detikkah engkau hanya ingat kepada Allah? 50 detik. Belas serah kelingan apa-apa selain kelingan Gusti. Ada yang 50 detik? Sandelakone aku. Saya itu Pak, kalau menaruh satu benda dan lupa, maka saya sholat. Lek pas sholat, engkau kelingan, engkau ijo kucine kok tak direkono. Belas ra kelingan Gusti Allah. Itu saya, jenengan. Sholat kita yang seperti itu Pak, bukan seperti Sayyidina Ali yang hanya butuh 1 rakaat sholat untuk mencabut anak panah dari tubuhnya, tidak merasakan sakit sedih. Karena apa? Ya sudah kanjeng Nabi kok, ya wajar. Nah, apapun sholat kita, khusyuknya kita seperti itu, insya Allah Allah akan memaklumi. Itulah keterbatasan kita. Nah, sebagai seorang peruqyah, kita membutuhkan khusyuk itu harus hadir dalam setiap ruqyah kita. Kapan itu? Ketika kita menghadiahkan Al-Quran kepada orang lain. Kalau jenengan tidak bisa khusyuk saat ini, maka Al-Quran tidak akan datang kepada dia sebagai Allah. Jadi saya khusyuk itu, ini saya tak semua praktek dan harus bisa. Khusyuk itu adalah ketika kita seperti ketika kita niat sholat. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Pertanyaan saya, usolli itu niat atau bukan? Usolli itu niat atau bukan? Lah kok sampean dikritik kok babi. Apa wong NU sholat pakai usolli kok sampean itu? Ya kan? Sholat itu enggak pakai usolli, orang NU pakai usolli. Sekarang tak tanya usolli itu niat apa bukan? Bukan. Usolli itu adalah cara melatih hati kita agar lisan kita mengucapkan usolli dalam hati kita. Saya berniat sholat duhur. Nah, khusyuk itu seperti itu. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan khusyuk itu harus wajib ada dalam takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Ketika lisan kita mengucapkan usolli, tangan kita mengangkat Allahu Akbar, hati kita saya berniat sholat zuhur. Maka yang sah masuk yang namanya niat adalah yang di hati, bukan usolli. You understand? Maka ketika jenengan meruqyah kapanpun dimanapun dalam situasi apapun jenengan bisa lakukan, asal syaratnya satu, khusyuk ini harus sampai ke sana. Maka yang namanya khusyuk menjadi akad sebagai pemutus bahwasanya Quran yang saya bacakan sudah sah menjadi obat buat dia. Akad itu seperti ini Pak. Ketika kita mengucapkan saya terima nikahnya Fulanah bin Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya. Ternyata hanya dengan kata-kata itu perkara yang dosa menjadi pahala, perkara yang haram menjadi halal. Paham? Maka Quran akan menjadi obat kepada orang lain kalau akadnya sudah ada. Kalau akadnya belum ada, tidak bisa menjadi obat bagi orang lain. Makanya kita harus ada akad. Akad itu muncul ketika yang namanya khusyuk. Khusyuk itu adalah ketika kita berniat menghadiahkan Al-Quran kepada dia. Dan ini ketika kita baca maka sah Quran ini menjadi obat bagi kita. Gimana khusyuk? Khusyuk itu adalah pikiran kita, hati kita
satu tujuan. Sekarang praktek tusuk semuanya.